tadi sudah dibahas cara mengukur kinerja ya, dengan efisiensi dan efektivitas gitu ya. Nah, untuk yang efektivitas tadi, contohnya gitu ya, kalau di chapter 10 kan ada misalnya pusat pendapatan gitu ya. Di chapter 10 ada pencapaian anggaran laba ya, pencapaian anggaran pangsa pasar. Nah, bisa beradaptasi tidak dengan perubahan pasar. Kalau seperti sekarang ada tahun 2020 ini pasar market share-nya turun gitu ya. Market share penjualan mobil misalnya turun dari 10.000 menjadi 5.000 gitu. Nah, bisa beradaptasi tidak terhadap Toyota Astra International Group gitu ya, bisa beradaptasi tidak dengan adanya penurunan pangsa pasar ini ya. Jadi tetap walaupun 5.000 ya tetap 50%-nya dikuasai Astra International ya. Jadi itu maksudnya bisa beradaptasi atau tidak ya. Kemudian di efisiensi nanti kita bahas di agak belakang, parsial operasional, parsial keuangan, dan parsial produktivitas total gitu ya dengan biaya standar. Nah, di chapter 10 juga dibahas analisis selisih ini ya untuk mengukur efisiensi ya. Membandingkan antara target dan realisasinya. Nah, kelemahannya apa? Analisis selisih ini gitu ya, hanya menunjukkan tempat terjadinya selisih. Ya, jadi ya selisihnya di mana, di biaya apa gitu ya, atau di departemen apa, tapi penyebabnya tidak disebutkan. Kemudian tidak menjelaskan tindakan yang telah dilakukan manajemen. Kenapa? Tindakan apa yang dilakukan, yang sudah dilakukan gitu ya. Karena selisih tersebut melakukan tindakan apa ya, tidak dijelaskan. Sehingga karena tidak dijelaskan tindakan yang telah dilakukan gitu ya, baik setelah selisih maupun sebelum selisih gitu, apa yang terjadi, sehingga berlaku prinsip manajemen by exception. Apa itu manajemen by exception? Kan? Nah, artinya bahwa penyimpangan yang terjadi kalau tidak signifikan, signifikannya berapa? 5% misalnya. Di sosial signifikannya 5%. Maka tidak dicari penyebabnya. Jadi kalau pemborosannya 5% atau misalnya ada klaim atau rejection 5%, ya sudah dibiarkan saja, tidak dicari penyebabnya kenapa rejectionnya 5% gitu ya, sehingga pemborosan akan terus terjadi. Tapi kalau lebih dari 5%, lebih dari 5%, berarti kan baru dicari penyebabnya ya. Kalau di bawah 5% itu dianggap tidak signifikan kan? Maka tidak dicari penyebabnya. Nah, sehingga pemborosan akan terus melekat, penyimpangan akan terus terjadi kalau seperti ini ya. Inilah yang disebut dengan management by exception. Ini saya highlight merah. Di chapter 10 saya rangkum, dari chapter 10 saya rangkum dalam satu slide gitu ya, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemasaran. Misalnya ya, ini ada selisih penjualan. Selisih penjualan bisa terjadi karena selisih harga. Selisih harga yang dianggarkan dengan harga aktual. Ini selisih harga ya, ini sudah di AKBI ya, chapter terakhir. Ada selisih harga, selisih harga saat dianggarkan dan harga yang sesungguhnya terjadi. Lalu ada selisih volume unit yang terjual saat yang dianggarkan dengan unit sesungguhnya, aktualnya ya. Nah, selisih volume ini ada dua, selisih ukuran pasar. Selisih ukuran pasar ini total unit bagi industri tersebut gitu ya. Sisi ukuran pasar atau apabila ukuran perusahaan menjual lebih banyak produk gitu ya, sisi kuantitas penjualan ini
dari unit industri tersebut. Ada sisi bauran penjualan, ini mix produk gitu ya. Ada dulu misalnya dianggarkan produk A laku 10.000, produk B laku 20.000 unit. Nah, sekarang ada sisi volumenya, oh ternyata A yang 20.000, B 10.000 atau sebaliknya ya. Lalu ada sisi ukuran pasar dan sisi pangsa pasar. Yang tadi pangsa pasar sudah saya jelaskan ya. Sisi pangsa pasar ini market share-nya Astra Internasional misalnya 10.000, gitu kan? Pangsa pasar keseluruhan mobil 10.000 unit yang laku terjual. Nah, ternyata turun jadi 7.000. Nah, ukuran pasarnya, gitu ya, tetap nggak Astra Internasional 50% dari 10.000 atau 7.000 tadi, ya, dengan adanya perbedaan sisi kuantitas penjualan tersebut, ya. Nah, berikutnya ini sudah pernah dibahas bagaimana menghitung productivity, ya, productivity parsial, baik parsial operasional, parsial parsial operasional gitu ya. Kemudian ada profit link productivity ya. Semoga masih ingat gitu. Nah, saya langsung saja ke contoh soalnya. Ini bagaimana jika ada perusahaan gitu ya mengukur kinerja atau efisiensi atau productivity-nya, ya. Productivity-nya meningkat atau tidak gitu ya. Jadi ada perbandingan penjualan produksi produksi motor gitu ya. Tahun 2003 120, tahun 2004 150. Kemudian ada jam kerja yang digunakan diketahui. Kemudian material yang dipakai, harga jual motornya, harga per jam kerja langsungnya, upah per jam kerja langsungnya, dan harga materialnya. Ya, nah, apakah produktivitinya meningkat? Gitu kan ya. Nah, pengukuran produktivitas ini perlu saya jelaskan sedikit gitu ya. Hubungan antara beberapa output yang dihasilkan dan beberapa input yang dibutuhkan untuk memproduksi output tersebut. Nah, sehingga efisiensi dan produktivitas ini pernah atau ya bisa menjadi ukuran kinerja yang dikenal dalam manajemen tradisional. Nah, manajemen di sini fokusnya pada masalah-masalah intern perusahaan seperti ini. Ya. Sehingga kalau perusahaan itu dipandang sukses jika mampu mengkonsumsi masukan secara efisien atau menghasilkan keluaran secara produktif. Nah, prinsip manajemen inilah yang sesuai diterapkan di lingkungan bisnis yang di dalamnya memang produsennya memegang kendali bisnis. Ya, jadi kalau produsen yang memegang kendali bisnis. Namun di lingkungan bisnis global, produsen tidak lagi memegang kendali bisnis. Siapa yang memegang kendali bisnis? Ya customer gitu ya. Sehingga kompetisi yang dihadapi oleh perusahaan sekarang jauh lebih tajam dibandingkan dengan saat masa lampau dulu gitu. Perusahaan dituntut melakukan improvement yang berkelanjutan gitu ya terhadap proses yang digunakan untuk menghasilkan produk dan jasa. Nah, pertanyaannya kan, masih andalkah efisien dan produktivitas sebagai pengukuran kinerja ya? Kita lihat di soal yang sudah tadi saya tayangkan ini gitu ya, masih. Nah, saya hanya mengingatkan produktivitas parsial itu pengukuran produktivitas untuk satu jenis input pada satu waktu. Kalau total pengukuran produktivitas untuk seluruh atau berbagai jenis input pada satu waktu. Nah, produktivitas ini
rumusnya output dibagi input. Nah, jika input dan output yang digunakan dalam formula tersebut dinyatakan dalam kuantitas fisik, maka rasio produktivitasnya berupa ukuran produktivitas operasional, gitu kan? Jika input-outputnya dalam rupiah, maka disebut produktivitas keuangan, gitu ya. Nah, kita jawab soal ini, saya akan kerjakan di Excel.